Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang keputusan pendanaan perusahaan. Nama kelompok: Riri Arianti, Eling Ayu Apriani, Ines Putri Adnasein, Bagus Praditya. 1. Pengertian keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berhubungan dengan penentuan sumber dana yang akan digunakan, penentuan perimbangan pendanaan yang optimal, dan perusahaan menggunakan sumber dana dari dalam perusahaan atau akan mengambil dari luar perusahaan. Ada teori yang mengatakan bahwa keputusan pendanaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan, tetapi teori hanya akan berlaku pada asumsinya dapat dipenuhi. Keputusan pendanaan akan menyangkut penentuan secara optimal mengenai A. Struktur modal, B. Kebijakan dividen. 2. Keputusan pendanaan dan net present value. Keputusan pendanaan dilakukan dalam pasar modal yang umumnya sangat kompetitif. Informasi terbuka luas bagi pemodal, dan pemodal individual tidak bisa mempengaruhi harga modal. Pasar modal yang seperti ini disebut sebagai pasar modal yang efisien. Dalam keadaan seperti ini, transaksi jual beli sekuritas akan cenderung menghasilkan NPV tidak positif. 3. Pasar modal yang efisien. Pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang harga sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang relevan. Efisiensi tersebut tercipta karena banyaknya analisis sekuritas yang melakukan kegiatan mereka dan persaingan antara mereka. 2. Sekuritas konvensional yang diterbitkan di pasar modal adalah saham dan obligasi. Saham adalah bukti kepemilikan perusahaan. Obligasi adalah surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi akan mencantumkan A. Nilai pelunasan face value, B. Jangka waktu dilunasi, C. Bunga yang dibayarkan, D. Beberapa kali dalam 1 tahun bunga tersebut dibayarkan. Yang keempat, implikasi hipotesa pasar yang efisien terhadap keputusan pendanaan. Apabila kita percaya bahwa pasar modal efisien, contohnya pasar modal di Amerika Serikat merupakan contoh pasar yang efisien, Ross and Westerfield, maka perusahaan akan menerima yang wajar dari setiap sekuritas yang diterbitkan. Implikasi lain apabila pasar modal efisien adalah bahwa upaya untuk membodohi para pemodal dengan merekayasa laporan keuangan diragukan keberhasilannya. Yang 5. Sumber-sumber dana perusahaan. Sumber dana perusahaan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sumber dana menurut jangka waktunya dan sumber dana menurut asalnya. Sumber dana perusahaan ditinjau dari asalnya dibedakan menjadi 2, yaitu sumber intern dan sumber ekstern. Pada dasarnya pihak-pihak pemberi dana atau modal ekstern yang utama dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu supplier, bank, pasar modal. Sumber dana menurut jangka waktunya dibagi menjadi 2. A. Sumber dana jangka menengah. Bentuk-bentuk kredit jangka menengah diantaranya adalah term loan, equipment loan, leasing. Bentuk-bentuk leasing adalah sale and leaseback, operating lease, financial and capital lease. Modal ventura. Karakteristik modal ventura yaitu pembiayaan modal ventura. Pembiayaan oleh perusahaan modal ventura bersifat aktif. Pembiayaan yang dilakukan perusahaan modal ventura pada semua sektor serta pada tingkatan pertumbuhan usaha tersebut. Penyertaan modal ini hanya bersifat sementara namun berjangka panjang, berkisar antara 3 sampai 6 tahun. Keuntungan yang diperoleh perusahaan ventura adalah atas dasar bagi hasil berdasarkan persentase tertentu dari laba bersih perusahaan, bukanlah bunga atas modal yang ditanamkan pada perusahaan tersebut. B. Sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang adalah sumber dana yang tertanam dalam perusahaan lebih dari 10 tahun.
yang termasuk alternatif hutang jangka panjang, yaitu long term loans, obligasi, saham preferen, saham biasa. Yang keenam, pendekatan praktis dalam pemilihan sumber pendanaan perusahaan. Analisis rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Konsep analisis ini didasarkan bahwa penggunaan leverage atau hutang dapat dibenarkan di dalam perusahaan sejauh penggunaan leverage tersebut diharapkan memberikan rentabilitas ekonomi yang lebih besar dari bunga hutang tersebut. Hal itu disebabkan karena pengguna hutang tersebut diharapkan akan meningkatkan rentabilitas modal sendiri, yang menunjukkan bagian keuntungan yang menjadi hak pemilik sumber pendanaan perusahaan. Analisis rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Konsep analisis ini didasarkan bahwa penggunaan leverage atau hutang dapat dibenarkan di dalam perusahaan sejauh penggunaan leverage tersebut diharapkan memberikan rentabilitas ekonomi yang lebih besar dari bunga hutang tersebut. Hal itu disebabkan karena pengguna hutang tersebut diharapkan akan meningkatkan rentabilitas